Ya, record ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sudahkah kalian siap untuk pembelajaran jarak jauh atau daring pada hari ini? Ya. Semisal sudah siap, Bapak mau bertanya, apa materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada yang tahu? Katanya sudah siap. Pak. Belum berarti? Gerak pada kehidupan. Nah, benar sekali. Jadi materi pada pembelajaran kali ini yaitu gerak pada kehidupan. Dengan submateri yaitu gaya dan hukum Newton. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini bahwasanya Bapak harapkan siswa dapat mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan gaya dan hukum Newton. Nah, alhamdulillah kita kemarin di pertemuan sebelum-sebelumnya telah selesai untuk materi sistem sirkulasi pada manusia, dan untuk pertemuan yang kemarin kita sudah menyelesaikan ulangan tengah semester dengan lancar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak pada kehidupan. Nah, kompetensi dasar dari materi ini yaitu dengan KI 3 menganalisis hubungan gerak lurus pengaruh gaya terhadap berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Dengan KI 4 yaitu menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kita langsung saja ke materi yang pertama, submateri yang pertama. Coba Bapak ingin bertanya, apakah kalian pernah menarik atau mendorong sesuatu seperti meja, lemari, atau kursi? Pernah tidak? Kenapa? Nah, jadi ketika kita pernah mendorong meja, kursi, atau lainnya, berarti kita sudah merubah posisi atau keadaan meja tersebut ke arah depan, samping, atau belakang. Jadi, tanpa kita sadari, itu sudah termasuk ke dalam gaya. Nah, gaya ini yang akan kita bahas di pertemuan pada hari ini, yaitu gerak pada kehidupan. Nah, dorongan, kayuhan, tendangan, tarikan, ataupun hal-hal yang lainnya menyebabkan benda bergerak atau berhenti dari gerakannya, itu disebut dengan gaya. Dalam ilmu fisika, gaya diartikan sebagai suatu dorongan atau tarikan. Gaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada gaya sentuh dan yang kedua ada gaya tak sentuh. Jadi pengertian dari gaya sentuh itu sendiri adalah gaya yang terjadi akibat persentuhan antara benda-benda secara langsung. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi bukan akibat dari persentuhan langsung antara benda-benda. Kita langsung saja ke contoh yang pertama dari gaya sentuh. Bisa kalian lihat gambar yang ada di layar, bahwasannya ada seorang anak yang mendorong sebuah meja. Nah, gaya yang diakibatkan oleh adanya
ada dua buah benda yang saling bergesekan. Jadi pada peristiwa meja yang didorong itu ada dua buah yang saling bergesekan. Jadi jadi benda itu yaitu ada meja dan lantai. Meja dan lantai itu saling bergesekan. Nah, itu yang bisa disebut dengan gaya sentuh. Dan yang kedua, gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Nah, contohnya ada seorang anak yang bermain magnet dan paku. Nah, paku tersebut bisa bergerak tanpa adanya sentuhan dari kita. Kita hanya menempelkan, membiarkan, tapi paku itu bisa bergerak. Nah, contoh dari gaya tak sentuh sendiri ada beberapa, yaitu arus listrik. Yang lebih besar lagi ada gravitasi. Itu sudah termasuk gaya tak sentuh. Submateri yang kedua ada hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum gerak Newton merupakan salah satu dari 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanik klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, hukum Newton sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 ini mengkaji tentang kecenderungan suatu benda mempertahankan keadaannya. Benda yang semula diam tetap diam, benda yang semula bergerak tetap bergerak. Kecenderungan ini disebut dengan inersia, sehingga hukum 1 Newton sering juga disebut dengan hukum inersia. Contoh dari hukum Newton bisa kita lihat dalam gambar, bahwasanya kita kan pernah menaiki sebuah mobil bus atau mobil lainnya, bahwasannya mobil itu yang semulanya diam tiba-tiba bergerak. Jadi itu refleks yang kita alami pastikan yang dari semulanya diam lalu bergerak, jadi kita refleks ke belakang. Nah, sedangkan jika mobil itu bergerak dan tiba-tiba berhenti, itu juga udah menjadi refleks kita terdorong ke depan. Nah, itu sudah termasuk dalam hukum Newton 1. Yang kedua, ada hukum Newton 2. Berbeda dengan hukum Newton 1, pada hukum 2, Newton pembahasannya terkait untuk resultan gayanya tidak sama dengan 0. Percepatan yang terdapat pada hukum 2 Newton ini memberikan informasi kepada kita bahwa ketika berlaku hukum 2 Newton, maka gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan. Selain itu, ada 2 hal yang perlu diperhatikan pada hukum 2 Newton tersebut, yakni yang pertama ada percepatan sebanding dengan gaya. Hal ini berarti jika semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar pula percepatan yang dialami benda. Yang kedua ada percepatan berbanding berbalik dengan massa benda. Hal ini berarti jika semakin besar massa suatu benda, maka percepatannya akan semakin kecil. Dan yang terakhir ada hukum Newton 3. Hukum Newton 3 sedikit berbeda dengan kedua hukum Newton sebelumnya, yang menjelaskan tentang keadaan benda ketika diam dan bergerak, baik GLB maupun GLBB. Pada hukum 3 Newton ini menjelaskan hubungan timbal balik gaya pada dua benda, sehingga hukum 3 Newton sering disebut juga sebagai hukum aksi dan reaksi. Nah, contohnya kita ambil untuk orang yang sedang memanah, bahwasanya kita menarik anak panah itu sudah termasuk aksi dari hukum Newton 3. Dan setelah kita menarik anak panah, kita lepaskan anak panah lalu melesat ke depan, bahwasanya itu sudah disebut dengan reaksi. Jadi
contoh dari hukum Newton 3 ini yaitu ada timbal balik gaya pada dua benda. Ada dua buah benda yang disebut dengan aksi dan reaksi. Baik, mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan. Jika dari siswa ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada tidak yang mau bertanya? Tidak, Pak. Sudah Pak, cukup. Dan jika tidak, Bapak ada sebuah lembar kerja peserta didik. Nanti ini Bapak share di grup micro teaching bahwasanya untuk dikerjakan lembar kerjanya. Nah, lembar kerja itu dikerjakan dalam waktu 2 menit. Yuk, bisa kembali ke grup untuk mengerjakan sebuah LKPD. Sudah? Cuma ada 3 soal, dikerjakan dalam waktu 2 menit. Baik, sudah? Sudah Pak. Sudah. Nah, di sini Bapak meminta dari siswa semua perwakilan 1 orang untuk memaparkan hasil dari LKPD tersebut. Ada yang bisa? Mbak Nisa? Mbak Depa? Iya Pak. Coba. Soal nomor 1, jika kita melakukan dorongan, kayuhan, tendangan, tarikan, ataupun hal-hal lain yang menyebabkan benda bergerak atau berhenti dari gerakan itu disebut dengan, jawabannya gaya. Nomor 2, hukum 1 Newton berbunyi, jika benda A memberikan gaya kepada benda B, disebut gaya aksi, maka benda B akan memberikan gaya kepada benda A, disebut gaya reaksi. Kedua gaya ini sama besar tetapi berlawanan arah. Ini membahas tentang percepatan benda, jawabannya. Nomor 3, sedikit berbeda dengan kedua hukum Newton sebelumnya yang menjelaskan tentang keadaan benda ketika diam dan bergerak, baik gerak lurus beraturan dan gerak lurus tidak beraturan. Bentuk hukum Newton 3 adalah membahas tentang timbal balik. Manakah yang benar dari contoh gambar di bawah sini? Gambarnya itu yang pertama ada seorang mendorong meja, yang kedua seorang menayuh anak panah. Yang benar itu seorang menayuh anak panah. Baik, terima kasih Depa. Beri aplaus dulu dong ke Depa. Baik, mungkin yang selanjutnya ini Bapak ada meminta perwakilan lagi bahwasanya untuk menyimpulkan atau rangkuman dari materi tersebut, materi yang kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa?
Ayo, ada yang bisa tidak? Ayo, waktu terus berjalan. Saya, Pak. Baik, silakan. Kesimpulannya yaitu dorongan, kayuhan, tendangan, tarikan, ataupun hal yang lain yang menyebabkan benda bergerak atau berhenti dari gerakannya disebut dengan gaya. Dalam fisika, gaya diartikan sebagai suatu dorongan atau tarikan. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur gaya dikenal dengan nama neraca pegas atau dinamometer. Nah, gaya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Baik, terima kasih Kopipa. Selanjutnya berhubung waktu kita sudah mau habis, bahwasannya kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Jadi di sini sebelum Bapak akhiri, Bapak ada sebuah evaluasi atau pekerjaan rumah. Nanti Bapak share di grup pembelajaran. Nanti kalian bisa mengisi dan batas waktu pengumpulan sampai jam 12 siang ya. Nanti bisa dikerjakan untuk evaluasinya. Nah, berhubung juga waktu sudah habis, saya selesaikan untuk pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.